Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya akan menjelaskan beberapa cara atau penggunaan dari Simple Accounting Practice versi 2, yang mana program ini adalah sebetulnya program lanjutan dari SAP, saya nyebutnya SAP versi 1 yang dibuat tahun 2004 ya, kurang lebihnya. Nah, SAP yang versi 2 ini dibuat di tahun 2024, jadi ada 20 tahun. Selama kita memakai, maka saatnya saya kira untuk di-upgrade ya. Nah, adapun SAP ini adalah sebetulnya dibuat untuk keperluan praktikum akuntansi ya di Laboratorium Komputer Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Mangkurat. Oke, kita langsung masuk saja. Jadi di sini saya akan perlihatkan modul-modulnya yang seperti kita lihat ini. Kemudian nanti cara memasukkannya, tapi simple aja ya, karena ini cuma highlight saja. Ini sub versi 2 nya filenya. Begitu kita klik akan masuk ke menu seperti ini. Kita lanjut. Cara masuknya ada dua, apakah kita user baru atau user lama. Kalau user baru kita harus membuat database baru. Misalnya di sini latihan 1. Lanjut. Maka program akan membuat database latihan 1. Tapi untuk yang berikutnya tidak perlu lagi membuat database latihan 1 ya. Karena langsung saja kita ambil database yang sudah kita buat. Masih loading, masih membuat database-nya. Kita tunggu beberapa saat. Oke, pembuatan berhasil. Nah, kalau pembuatan berhasil maka kita akan membuat usernya ya. Nama penggunanya siapa? Nama pengguna nanti akan ditampilkan di programnya, misalnya Rano. User loginnya misalnya 1 ya, supaya gampang ingatnya. Buat user, kemudian pembuatan user berhasil, lanjut. Nah, masukkan user tadi, user dan password tadi satu-satu kan. Nah, login. Nah, kita lihat di sini ada nama Rano. Nah, kita udah masuk programnya. Saya keluar dulu, saya ingin melihatkan jika kita mengulangi lagi programnya. Lanjut. Nah, kita nggak perlu bikin latihan 1 lagi, kita ambil aja database yang sudah ada. Jadi di sini bisa ambil database latihan 1 gitu ya. Nah, kemudian kita klik lanjut. Nah, user 1. Nah, jadi itu cara kalau misalnya kita sudah membuat database-nya. Kemudian yang kita lihat pertama di sini, kita lihat lagi tugas kita. Pertama cara masuk sudah. Kemudian untuk yang kedua saya ingin liatin tentang mana tadi ya? Tentang master filenya. Yang pertama rekening. Nah, database tadi sudah kita create database tentang rekening ya. Jadi rekening sudah ada semua ini di create. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit. Jadi rekening ini ada kepalanya, ini ada 9 digit ya. Ada kepalanya, kepala 1 semua berarti aktiva, nanti kepala 2 hutang, kepala 3 modal, 4 pendapatan, 5 itu biaya operasional produksi, 6 itu biaya biaya administrasi dan umum. Nah, 7-nya tidak ada, 8 itu langsung ke lain-lain biayanya pendapatan, dan biaya lain-lainnya di 9. Jadi kalau kita lihat di sini ya, saya terangkan sedikit. Ini ada 9 digit ya. 9 digit itu kita bagi beberapa kelompok. Kita ada yang digit pertama tadi kepalanya. Yang kedua adalah digit kedua juga kepalanya. Jadi kalau misalnya 00 1 0000 seterusnya aktiva, tapi kalau 101 itu aktiva lancar. Nah, nanti kalau kita lihat di sini 102 dia ke aktiva tetap. Mudah-mudahan paham ya. Jadi 2 digit pengelompokan yang kedua ini biasanya untuk pengelompokan rincian setelah pengelompokan 1, sama seperti ini.
Misalnya 201 utang usaha atau utang lancar boleh, nanti 203 apa, 204 apa. Nah, modal juga seperti itu, modal 01 besar 02 laba dan seterusnya. Bisa, tapi untuk sementara kita akan seperti ini ya. Jadi kita bisa menggunakan pengelompokan ini. Nah, yang berikutnya adalah setelah misalnya 101 aktiva lancar, maka kita bikin misalnya induk lagi. Jadi aktifannya induk. Induk ini apa artinya? Induk ini artinya dia tidak punya saldo. Tapi nanti dia saldonya akan muncul tergantung dari penjumlahan di bawahnya. Yang bisa punya saldo itu cuma detail kas, detail bank, atau detail biasa saja, atau nanti induk bukan induk sendiri. Sini kebetulan ada nggak yang sendiri ya. Nah, seperti ini sendiri. Jadi yang kita masukkan saldo ini sendiri. Tapi sendiri ini contoh misalnya gini ya. Utang usaha lain-lain. Utang usaha lain misalnya. Ini induk, dia nggak punya saldo. Tapi kalau utang usaha yang belum ditagih, kita bisa isi saldo. Utang giro bisa saldo. Jadi misalnya kita isi utang giro 100, misalnya utang gaji 100, maka totalnya kan 200 kan. Yang lain misalnya 0, maka utang lainnya otomatis nanti induknya terisi 200 dan seterusnya. Jadi akan meningkat terus. Kemudian apa bedanya detail dan sendiri? Kalau detail ini biasa 3 digit terakhir ini kepakai gitulah. Detail ini 3 digit terpakai, 3 digit terakhir. Tapi kalau rekening sendiri seperti ini, rekening sendiri dia hanya sampai di sini saja, di pengelompokan ketiga. Pengelompok keempatnya 3 digit terakhirnya adalah 000. Itu saja bedanya. Tapi kalau detail itu biasanya akan ada induknya. Kayak gini, detail kas misalnya induk kan. Nah, berarti kita perlu pengelompokan keempat. Maka disinilah jadi detailnya. Karena kas ini masih induk. Tapi kalau sendiri karena dia nggak punya rincian di bawahnya, maka dia stop di sini saja. Sehingga 3 digit terakhirnya tetap 0. Tapi sendiri nanti bisa diisi saldonya dan nanti baru meningkatkan ke induk di atasnya. Mudah-mudahan paham ya. Kemudian yang berikutnya kita lihat lagi input data pelanggan. Input data pelanggan misalnya toko Bukit Barisan. Cara inputnya gimana? Keluar, berarti kita masuk ke master data pelanggan, berarti customer. Nama customer misalnya tadi diminta saya isikan satu-satu aja ya, toko Bukit Barisan misalnya. Di sini kita masukkan namanya toko Bukit Barisan. Alamatnya bebas, boleh diisi dan seterusnya. Nomor telepon, WR dan seterusnya. Nah, plafon bisa diisi kalau misalnya kita pengen membatasi hutangnya sampai mentok berapa. Tapi misalnya plafonnya saya isi saya kosongin aja deh, simpan. Apakah atau plafonnya saya isi aja deh supaya 1 miliar misalnya. Nah, 1 miliar. Nah, simpan. Nah, maka si customer tadi udah kita simpan. Kalau kita mau lihat, kita klik cari di sini, nah akan muncul. Tinggal klik 2 kali. Kalau kita mau koreksi jalan 123 misalnya. 123 titik. Baru kita koreksi. Oke. Mau kalau kita lihat, kita cari, kita lihat datanya sudah berubah. Jadi itu ya caranya buat menginput dan mengkoreksi. Kalau input yang kuning, pokoknya kalau ada baris kuning ini bisa diisi, tinggal diisi, nanti tekan simpan, kesimpan. Kalau mau di Excelin bisa jadi Excel. Nah, kita lihat di Excelnya, maka seperti ini. Jadi Excelnya langsung jadi konsep ya. Keluar. Nah, itu satu aja ya buat untuk contoh saja. Kemudian input data pemasok PT data script. Caranya sama, cuman di sini menunya kita beda, kita supplier. Karena data pemasok kan supplier PT data script. Misalnya jalan 123 jalan ABC misalnya. Simpan. Nah, kalau kita mau cari, kita mau edit, klik aja di sini, klik 2 kali, maka akan muncul ABC D E F misalnya.
kita koreksi. Kalau mau hapus tekan sini ya, kalau dihapus hilang, tapi kalau koreksi tekan sini. Oke, itu otomatis kita lihat maka datanya udah muncul. Yang berikutnya kita disuruh minta buatin apa. Jadi anggap ini sudah semua. Masukkan saldo rekening lewat koreksi input rekening. Tadi rekening sudah ada BNI dan modal. Disuruh masukin supaya kita punya modal ini. BNI dan modal sama-sama 700 juta. Maka kita kemana? Kita keluar ke master, ke daftar rekening. Bank BNI ini kita koreksi, klik BNI, kita masukin saldo awalnya 700 juta. Nah, koreksi. Nah, modal juga kita masukin. Modalnya kita masukin ke modal di setor. Ya, modal di setor ini ya. Koreksi 700 juta. Koreksi. Oke. Kita lihat kalau kita mau lihat Excelnya, kita Excelkan. Ini kita lihat buka Excelnya. Nah, ini muncul, lihat. Di sini langsung saldonya 700. Tinggal Excelnya nanti dirapikan dikit ya untuk yang ini modal setornya, karena dia kredit maka minus, tapi sebetulnya nanti balan ya, karena di atasnya ada yang 700. Itu untuk Excelnya aja. Kemudian keluar, berikutnya kita diminta apa? Input persediaan, misalnya satuannya PCS, misalnya yang pertama persediaan apa, komputer, motherboard gitu ya. Maka persediaan, maka kita klik master lagi, kita masuk ke persediaan gitu ya. Nama barangnya apa, komputer misalnya, komputer, satuannya PCS huruf kecil aja. Aktif atau tidak aktif, bedanya apa? Kalau aktif artinya nanti ditampilkan, kalau non aktif mungkin barang itu udah tidak kita jual lagi. Kita simpan, data akan disimpan. Oke. Kalau mau lihat kembali bisa di Excelkan, kalau mau cari sama caranya kita lihat ya. Kemudian keluar. Setelah itu kita disuruh minta apa lagi? Gudang. Oh ya, kita harus buat gudang dulu. Master gudang. Bikin gudang 01 kayaknya. Gudang 001. Alamatnya bebas, jalan apa, ya kan? Nomor telepon dan seterusnya kita simpan. Data akan disimpan ya. Kita bisa lihat, cari, maka sudah masuk. Keluar. Edit hapus sama seperti yang tadi ya caranya. Gampang sekali. Baru input pembelian. Nah, saya pengen input pembelian misalnya. Tanggal 1 misalnya input 15 biji komputer 3.500.000 dari PT Datascript. Masuknya kemana? Nah, untuk pembelian bisa lewat sini. Nah, kalau mau lewat ini atau bisa lewat icon ini. Nah, icon ini icon pembelian, ini icon penjualan. Jadi bisa lewat back office ini, pembelian. Seperti ini. Suppliernya siapa? Kita cari dulu suppliernya yang pertama, Datascript kata kita. Nah, untuk temnya diabaikan saja. Ini bisa tem, kalau dia utang bisa jatuh temponya bisa kita atur. Tapi karena dia bayar cash, bentar kita lihat dulu tadi perintahnya apa. Perintahnya bayarnya all, berarti bayar semua ini. Jadi caranya kalau seperti ini, maka bayar semua, maka kita pilih, kita bayarnya pakai BNI. Kita pilih nanti barang by BNI, baru masukin itemnya. Itemnya yang ada adalah komputer. Komputer masuknya berapa? 15 biji. Seharga 3.500.000 tadi ya. 3.500.000. Nah, jadi ada 52 juta. Nah, ini kalau ada potongan, ada atau pertama ada keterangan dulu, misalnya pembelian pertama, yang pertama, dan seterusnya bisa kita isi, atau kita masukin, bisa kalau ada potongan masukin sini. Kalau ada PPN bisa masukin juga, tapi kita abaikan aja karena untuk pelatihan aja. Karena kita bayar, maka kita masukin bayarnya adalah full ya. Kalau kita bayarnya separuh gimana? Misalnya bayarnya cuma 50 juta nih. Nah, bisa aja nanti kita ada hutang 2.500.000. Kalau kita bayar full, kita bayarnya di sini kita ganti ke 52.500.000. Ya, intinya seperti itu ya. Saya bayarnya mungkin separuh aja ya, supaya nanti kita bisa lunasin ya, misalnya 50 juta. Nah, seperti ini. Berarti kita ada hutang 2.500.000. Kita simpan. Ya, apakah ingin dicetak ya? Nah, ini
kepotong ya, kepotong karena ini screen layarnya. Jadi kalau mau nggak kepotong kita bisa kecilkan ini. Close report. Oh ya, ini layarnya saya inikan dulu ke 100%. Karena ini 150%, maka dia, tapi kalau 100% ini kecil gitu ya kalau di tempat saya. Nah, ini kalau kita lihat di sininya, sorry, ini keluar dulu sini. Nah, ini keluar atau cari dulu ya, cari dulu ini baru kita cetak. Nah, hasilnya akan seperti ini ya. Jadi pembeliannya adalah muncul 52 juta totalnya ya. Jadi di sini ada pembelian seperti itu. Tapi ingat, kita ini ada hutang sebesar 2.500.000 ya. Keluar. Nah, setelah itu kita diminta apa nih? Diminta saya besarin dulu. Nah, ini komputer sudah buat penerimaan barang yang dibeli di gudang. Nah, jadi kalau kita beli tadi belum tentu barangnya masuk gudang kan, nanti dikirim, baru kita masuk ke warehouse penerimaan barang pembelian. Nah, jadi pembelian kita klik sini, ini kelihatan, oh yang data script tadi, ya, kodenya nih semua kode di sini saya setting otomatis ya. Jadi begitu klik kode di sini, ini ada komputer 15 biji, ini yang kita pesan, penerimanya masuk kosong. Jadi kita klik sini, kita all atau kita pindahkan gitu ya. All. Nah, all ini kita pindahkan. Lihat. Di sini langsung masuk. PCS-nya sebetulnya bisa kita ganti nanti berapa kita terimanya, misalnya terima 10 dulu atau apa. Tapi ini kita anggap terima semua, langsung masuk 15 biji di sini. Kita simpan. Oke, gudang masih kosong. Sorry, gudangnya belum diambil. Gudangnya tadi 001 yang kita buat ya. Baru kita simpan. Apakah data ingin disimpan? Ya. Nah, masuk gudang, berarti sekarang barangnya sudah ada di gudang. Kita escape aja, keluar. Kita lihat lagi perintahnya apa. Komputer kemudian penjualan komputer ada 10 unit ke toko Bukit Barisan. Jadi caranya ini bisa ambil yang di sini atau lewat back office, sama aja. Ambil lewat back office. Customernya toko Bukit Barisan, oke. Terus input itemnya kita pilih apa? Komputer ya, gitu ya. Sebesar apa? 10 unit. Harga jualnya, harga jualnya berapa ya? 4 juta. Nah, harga jualnya 4 juta. Kita masukkan 4 juta di sini. Nah, maka di sini akan muncul 4 juta. Tapi kita lihat lagi, ini bayarnya 10 juta saja. Maka di sini kalian masukin rekening bayarnya, kita masukin ke Bank BNI karena dia ada bayar, maka ambil 10 juta. Sorry, kok muncul 10 juta. Nah, berarti si toko ini akan ada hutang ke 30 juta ke kita. Kita simpan. Ya. Apakah ingin dicetak? Ya. Nah, ini bisa formatnya ada 2, format kecil seperti ini yang kayak di minimarket biasanya, atau kita format besar. Format besar seperti ini. Nah, totalnya 40 tapi bayar 10, maka masih ada kreditnya 30 juta. Oh iya, untuk nama PT-nya bisa kita rubah, keluar ya. Skip, keluar, lupa. Nama PT-nya kita bisa rubah, tadi PT-nya masih SS ya. Setup perusahaan. Nah, ini PT-nya bisa kita ganti, misalnya PT IPB ULM Jalan Kayu Tangi Banjarmasin. Telepon WA-nya sekian ya, tetapin aja, oke. Nah, maka kalau kita mau lihat misalnya penjualan tadi, kita cetak ulang, misalnya kita cari ini, kita munculin dulu ya enggak? Oh sorry, udah kepilih belum? Belum ya? Penjualan
Oh, customer. Nah, oh sudah, karena ini udah dicetak nggak bisa kita cetak ulang ya, sorry lupa. Tapi nanti kalau kita cetak ulang penjualan berikutnya, nanti nama tokonya nama kitanya berubah. Penjualan terus warehouse, ini ada menunya, ada macam-macam ya, ada pemakaian stok, penyusunan stok dan lain-lain. Jadi yang saya terangkan di sini adalah yang umum, yang untuk pelatihan saja, yang sederhana saja. Maka kita sudah sini melakukan penjualan, input penerimaan lain-lain, misalnya digunakan pakai kas masuk tanggal 25, tadi tanggalnya saya nggak setting, saya ngikut aja ya, tapi nanti tanggalnya disesuaikan. Ada penerimaan bunga bank dari Bank BNI, bunga bank lewat kas masuk. Kas masuk lewat mana? Di sini ada kas masuk, ini bisa lewat sini kas masuk, ini kas out. Nah, tapi bisa aja lewat di sini kalau mau di accounting ya, kas masuk, kas keluar. Jadi kalau kas masuk sini kita klik, misalnya kita terima duit nih di Bank BNI sebesar 5 juta. Ingat yang kuning-kuning itu bisa kita isi ya, 5 juta warna kuningnya. Pembayarnya misalnya BNI. Keterangannya apa? Bunga bank. Misal ya, bunga bank. Nah, tanggalnya sebetulnya bisa kita atur nih ya, tanggalnya tinggal kalian klik aja. Cuman saya tanggalnya oke-oke aja terus, nggak apa-apa. Input ingat kalau gitu bunga bank kalau nggak salah kepala. Kita bicara di sini bunga. Cari. Nah, ada pendapatan bunga bank di kepala 8. Memonya kalau ada catatannya boleh kita masukin berapa kreditnya, 4 juta. Nah, simpan. Rekening 5 juta. Nah, itu kalau nggak balan gitu ya. Kalau nggak balan dia nggak mau simpan. Ingin dicetak ya. Nah, ini langsung masuk ya ke kita, ke ceritanya. Kemudian keluar, perintahnya apalagi? Pengeluaran lain gas keluar, misalnya bayar gaji 10 juta lewat Bank BNI. Oke. Kita masuk lagi ke kas keluar, kas out. Kita bayar lewat apa? Rekeningnya Bank BNI. Jumlahnya 10 juta. Pendernya siapa? Pegawai. Gaji pegawai. Misal seperti itu ya. Input itemnya apa? Nah, kita cari sini misalnya gaji ada nggak ya? Cari. Nah, ini ada beban gaji. Masukin berapa? 10 juta. Nah, baru simpan. Nah, rekening belum balan. Oh, yang di atas baru 1 juta, sorry. Oke. Simpan. Yes. Langsung cetak, boleh kalau mau langsung cetak seperti ini ya. Tekan escape aja, keluar. Terus perintahnya apa lagi? Input pembayaran pelanggan. Jadi pelanggan ada yang bayar. Toko Bukit Barisan tadi yang ada semua hutangnya. Maka di sini kita akan ke accounting pembayaran. Nah, ini accounting pembayaran Toko Bukit Barisan, pembayaran piutang. Nah, customernya apa? Toko Bukit Bari. Nah, lihat Toko Bukit Barisan ada hutangnya sebesar 30 juta. Nah, 30 juta. Kita ngeklik di sini, baru kita masukin lewat BNI. Sebesar berapa? 30 juta. Gitu ya. Oh, 300 juta, coy. 30. Nggak ada potongan, langsung bayar tunai. Kita simpan. Apakah data ini ya? Ingin dicetak ya? Nah, langsung masuk di sini ya. Untuk apa? Untuk ininya, untuk pembayarannya. Otomatis kalau kita cari lagi si Toko Bukit Barisan, datanya nggak ada karena dia udah bayar semua. Terus itu keluar. Kita lihat lagi tugasnya. Kemudian bulan April pembayaran ke vendor, data script semua hutang. Nah, kita ada hutang tadi 2,5 juta ya kalau nggak salah ya. Pembayaran hutang ke PT Data Script. Cari suppliernya apa? Data
script sebesar berapa, ambil rekeningnya, enter ke Bank BNI sebesar 2.500.000 gitu ya, tunai, maka hutangnya akan 0. Kalau ada denda dimasukin ya, baru kita simpan. Apa data akan disimpan ya, ini dicetak ya, misalnya keluar. Habis itu kalau kita ambil data script lagi, masih ada nggak hutangnya? Nah, datanya nggak muncul lagi ya, berarti udah lunas semua. Setelah itu apa perintahnya? Lihat jurnal. Nah, sebetulnya kita bisa lihat jurnal di sini, ada menu-menu banyak ya, accounting, report gitu ya. Report kita misal lihatnya misalnya rekap jurnal. Nah, rekeningnya bebas saja semua, ini bisa per rekening, bisa semua, kita proses saja. Nah, ini. Nah, jadi dari ini kepala C ini penjualan, customer, app misalnya. Nah, dan seterusnya ya. Jadi jurnal-jurnalnya tadi sebetulnya ada dibuat ada pendapatan bunga tadi 5 juta ya kan. Kemudian ada persediaan barang pembelian tadi 52 juta dan seterusnya. Jadi jurnalnya semua dibuat oleh komputer secara otomatis. Ini bisa kita lihat harian, bulanan, tahunan, atau periode. Kalau periode dari kapan sampai kapan. Kalau harian pesannya per hari ini saja. Tadi semua transaksi kita lakukan hari ini ya, tanggal 28 bulan Februari semua. Usernya siapa saja, jadi ketahuan nih usernya, sumber ID-nya berapa dan segalanya. Ini contoh ya. Kemudian lihat buku besar, boleh. Jadi menunya banyak ya di sini ya. Buku besar apa nih? Alkas misalnya, semua kas bisa kita excelkan kalau mau. Oh, laporan tidak ada, sorry. Bukan kas, karena kita kan pakainya tadi pakainya tadi kan kas bank. Coba batal, report ke buku besar ini nih, non kas misalnya, cetak, rekeningnya kosong katanya. Oh, ambil rekening dulu, batal, sorry. Ini karena kebanyakan saya juga yang buatnya kadang-kadang lupa. Buku besar, Alkas Bank, buku Alkas Bank, laporan tidak, sorry. Bentar, nanti saya cek ya, berarti untuk yang buku besarnya ini belum mau. Kas banknya juga, ini soalnya rekeningnya nggak muncul. Oh, ini BNI cetak, ada nggak? Ntar ini kalau kita excelkan, nah ini Bank BNI nya muncul di mana saja, kelihatan. Kita excelkan, ini kelihatan mutasinya. Jadi pertama kita ada mutasi saldonya nih, awal ingat 700 juta, kemudian ada mutasi kredit, ada mutasi debit, totalnya nanti per saldo pertanggalannya ada 682.500.000. Ini kalau kita lihat downside. Cuman tadi yang ininya yang cetaknya ada file yang Bapak kurang, tapi nggak apa-apa, kita lewatin aja. Yang penting kita bisa lihat Excelnya hasilnya benar. Kemudian apalagi ya, buku besar, laporan keuangan, misalnya pengen lihat laporan keuangan sama report, kita mau lihat neraca kita, neraca per hari ini kita cetak. Nah, ini neracanya tadi 700 juta, tapi ada mutasi, tapi kas kita sisa 682 ya, saldo kita 0. Oh ya, ini kenapa jadi tetap 700, karena kita lihat ini berarti kita laba ruginya juga 0 ya. Bentar, berdasarkan transaksi tadi ya. Oh, laba ruginya minus 5 juta. Nah, 5 juta kita ada penjualan 40 juta, kemudian HPP-nya 35 juta kan tadi, 3.500 kali 10 berarti 5 juta. Nah, di satu sisi kita ada biaya administrasi 10 juta gitu ya. Tapi di satu sisi kita dapat juga pendapatan 5 juta, sehingga totalnya kita rugi berapa? Ruginya 5 juta. Itu ya. Itu bisa kita excelkan juga. Apalagi ya, neraca tadi Bapak pengen lihat lagi neraca per tanggal hari ini ya. Total ekuitas di setor. Ini belum ditutup buku ya.
belum diposting ke belum di ini. Neraca buku besar. Kemudian tong supplier kita bisa lihat aging piutang, kartu piutang misalnya. Cetak. Misalnya itu script cetak. Nggak ada laporan karena apa? Sekarang hutangnya udah lunas semua. Rekap jurnal, statistik bisa kita lihat ya. Barang larisnya apa saja misalnya rekapnya. Berdasarkan kuantiti proses kelihatan oh komputer yang laris 10 biji misalnya. Kemudian total kita lihat di sini report misalnya statusnya dalam bentuk grafik. Belum muncul, belum Bapak linkkan rupa. Kemudian margin barang itu berapa keuntungan per barang dan seterusnya. Jadi itu salah satu menu-menu yang buat kita gunakan buat latihan. Kemudian untuk hak aksesnya usernya bisa kita user seperti ini, usernya baru satu tapi ini terconteng semua. Ini bisa usernya kita rubah ya, kita hapus, kita bikin baru pun bisa. Jadi kita pun bisa mengakses atau menconteng dia nggak boleh input master rekening, dia nggak boleh ini. Nah, kita hilangin aja hak aksesnya di sini. Jadi untuk pengaturan usernya seperti itu. Mungkin itu saja ya sekedar pembelajaran kita hari ini. Nanti dilihat aja, bisa lihat laporan keuangan dan lain-lain. Inventory, inventory, report inventory, warehouse gudang, bentar, back office mana ya, utang supplier, utang, ini warehouse, penting. Nah ini rekap penerimaan barang, rekap pemakaian barang, rekap penyesuaian stok, rekap penerimaan barang, rekap pemakaian stok barang, rekap penyesuaian stok. Nah, kemudian kita bisa lihat kartu stok gudang. Kartu stok gudang ini kita excelkan aja semua. Barang masih kosong. Kita mau lihat komputer. Gudangnya dari gudang mana? Ini bisa multi gudang soalnya ya. Nah, ini kita excelkan tadi. Nah, ini muncul. Saldonya 0, kemudian kita beli 15 keluar 10, maka kita tarik sini, maka saldonya sisa 5. Seperti itu. Konsep. Oke, mungkin itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan membantu buat perkuliahan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.